Baik, selamat datang kembali ke course Biostatistik Dasar. Eh, Pada kesempatan kali ini, kembali kita akan melihat data-data sampel ya. Kita menggunakan MyData. Kita lihat, kita run di sini dengan cursor di sini kita run MyData. Ini berisikan data sampel ya. Kalau kita lihat setelah berhasil kita akan mendapatkan objek ini di sebelah kanan. Kita tulis my data di sini. Kalau kita tulis my data maka akan ada kelihatan di sini objeknya dataset 768 observasi atau subjek dengan 10 variabel, di mana variabel-variabelnya adalah pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness dan seterusnya. Mari kita sekarang mencoba untuk melakukan analisis univariat untuk menghubungkan dua variabel yang sifatnya adalah numerik. Di sini kita lihat ada variabel glucose dengan age dalam tahun ya, dan tingkat glukosa darah. Untuk melakukan visualisasi terlebih dahulu ya, pertama kita akan membuat grafik scatter plot. Pertama kita menginstal dulu package ggplot2 ini, kita eksekusi di sini run, kemudian kita okekan saja nanti. Bagi yang belum ada package ggplot, kita bisa cek di sini di package. Kalau kita ketik di sini di package di sini ya, kita search ggplot2. Nah di sini kalau ini sudah tercek berarti ini sudah aktif. Ya, kalau belum berarti kita bisa mengaktifasi dengan merun ini, atau sama saja dengan kita mengklik di sini. Ya. Kalau ini sudah terklik berarti ini sudah aktif dan sudah terinstall. Selain terinstall tentu harus diaktifasi. Jadi ini adalah perintah aktivasi ggplot2. Setelah aktif maka kita coba lakukan untuk membuat dengan mengeksekusi kode ini ya. Jadi kode ini melakukan plot dengan data MyData. Kemudian di sini ada perintah aesthetic atau AS dengan X sama dengan H ya, sumbu X, dan YX atau sumbu Y dengan glucose berupa scatter point ditambahkan di sini dalam statement geom point ya. Nah, kalau ini kita run maka akan tampil di plot di sini. Kita klik di sini. Saya coba run ulang ya. Oke. Nah ini memperlihatkan tingkat glukosa darah dengan usia ya, faktor usia. Nah kalau kita lihat di sini kita juga bisa menambahkan garis linier ya. Ya, jadi selanjutnya kita akan menambahkan lagi ya. Jadi setelah kita mendapatkan scatter plot semacam ini ya, kita coba run. Kemudian kita bisa menambahkan statement lain, yaitu yang ini ya. Oke. Dengan menambahkan statement ini, geom smooth dengan linear model ini, kita akan menarik garis ya dengan warna merah. Ya. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa membuat standard errornya ini menjadi true, artinya kita akan menggambarkan juga standard error. Kemudian karena titik-titiknya ini terlalu tebal ya, kita coba tipiskan dengan 0,5. Jadi selain garis linear juga tetap ada ya di sini geom smooth, metodenya linear model dengan warna merah, juga ada confidence intervalnya nanti. Titik-titiknya ukurannya kita perkecil dengan 0,5 ya. Kita lihat akan seperti apa. Kita run. Nah ini titiknya jadi lebih tipis. Kemudian juga ada, kita lihat ada band ya, band
bandwidth ini untuk standard error ya, atau interval ya, confidence interval. Nah, kita juga bisa sedikit memodif ya. Kalau ini garis lurus ya, kita juga dapat membuat garis yang lebih bersifat lebih smooth lagi, yang disebut dengan Loess ya. Loess metodenya. Kita run, nah akan tampil seperti ini. Oke. Nah, pertanyaannya apakah memang ini berhubungan ya secara korelasi antara dua ya, antara usia dan glukosa atau level gula darah ya. Kita bisa melakukan uji statistik terhadap korelasi ini ya dengan kalau ini kita lihat secara visual ada ya tren peningkatan sejalan dengan umur ya. Jadi ini berhubungan dengan positif. Bukan ini berbanding lurus ya, bukan berbanding terbalik. Artinya kalau kita lihat di sini meningkatnya umur, juga ada tren meningkatnya glukosa. Nah, tentu kita memerlukan konfirmasi apakah ini signifikan secara statistikal atau tidak. Nah, apabila dua variabel ini terdistribusi normal, kita memakai statement ini ya, metode Pearson ya, dengan menggunakan kode yang seperti ini. Jadi ini X-nya gitu ya, ini Y, diberikan koma, kemudian juga metodenya koma dengan Pearson, dan kemudian kita hanya menggunakan complete observation, artinya yang dua-duanya ada ya, subjek atau observasi yang variabel umur dan glukosanya juga komplit ya, ada semua. Nah, kita run ini. Nanti kita akan mendapatkan kembali setiap kali ada uji statistik ya, kita baru meran yang ini, yang Pearson ya. Itu ada apa? Ada null hypothesis. Nah, setelah kita mendapatkan itu, kemudian kita akan menyebutkan p-value ya, di mana p-value-nya di sini sangat kecil, dengan catatan dengan core ini adalah R ya. R itu adalah indeks korelasi 0,26 ya, dengan confidence interval antara 0,196 sampai 0,328 kurang lebih. Sehingga hal ini memperlihatkan bahwa null hypothesisnya itu apa? Korelasi ya, indeks korelasinya tidak sama dengan 0 ya. Artinya indeks korelasi itu kan dari 0 sampai 1. Jadi dia tidak mendekati 0 atau tidak sama dengan 0. Artinya ada korelasi yang besarnya 0,263 dan itu secara statistik signifikan karena p-value-nya kurang dari 0,05. Ya, jadi kita mereject null hypothesis ya. Nah, kalau kita temui ya salah satu variabel saja itu tidak normal, maka kita memakai Pearson ini, yang ini kita ubah ganti dengan statement Spearman ya, dimana statement kodenya yang sebelumnya sama ya. Sekali lagi ini X, ini Y-nya, metodenya Spearman, use complete observation, hanya menggunakan yang observasi yang complete datanya. Nah, ternyata di sini keluarannya bukan lagi core tapi row ya. Row ini indeks korelasi ya, yang sifatnya Spearman itu 0,28 ya. Dengan p-value juga sama, ini di bawah 0,05. Jadi kedua-duanya, walaupun kita belum tahu ini distribusi datanya, numerik variabelnya apakah distribusi normal atau tidak, tapi kalau kita lakukan dua-duanya konsisten ini. Ini juga fungsi dari signifikansi ini lihat dari juga statistikal, bukan hanya dari besaran ininya ya, hubungan atau curam atau tidaknya si garis ini, tapi juga dari jumlah observasi ya. Jumlah observasi yang makin besar cenderung bisa mendeteksi kenaikan hubungan ini, kalau disebut dengan slope ya. Itu walaupun sedikit slope-nya tapi bisa signifikan karena banyaknya jumlah observasi. Oke, baik, itu tentang bagaimana kita melakukan univariate analysis
dari dua variabel yang bersifat numerik, sekali lagi dengan korelasi Pearson apabila terdistribusi normal dan korelasi Spearman apabila salah satu variabel tidak terdistribusi normal. Ya, ada hal yang tadi ingin saya koreksi ya. Jadi correlation index atau indeks korelasi itu bukan 0 sampai 1. 0 sampai 1 itu indikasi kalau berbanding lurus ya. Tapi minus 1 sampai 1. Jadi minus 1 sampai 0 itu berbanding terbalik. Sementara kalau indeks korelasinya 0 sampai 1 ya, itu berbanding lurus ya. Jadi sekali lagi sebetulnya range indeks korelasi itu minus 1 sampai 1 ya. Dengan plus, kalau plus itu berarti di atas 0 ya, berarti hubungannya positif atau berbanding lurus. Sementara kalau di bawah 0 sampai minus 1 itu berbanding terbalik. Oke? Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi dengan kita eksplorasi lebih lanjut ya. Saya akan coba kita lihat bahwa kita punya variabel-variabel yang ada ini, kita coba dengan yang lain. Misalkan saya ulangi kembali. Ini kalau kita punya kode, kita copy paste di sini ya. Kemudian kita ganti saja di sini. Ya, misalkan kita ingin melihat hubungan antara glukos ya dengan insulin ya. Di sini kita lihat insulinnya di X ya. Nah, begitu. Kita ganti saja X-nya dengan insulin. Maka kita bisa merun lagi. Jadi ini kalau ada tanda plus ini berarti ini nyambung ke bawah ya. Ini menjadi berarti satu kode ini, dua baris ini. Sorry. Edit undo ya. Oke, ini satu kode ya. Kita run. Nah, ini gambarannya juga ya, kalau kita lihat trennya ya. Kita bisa juga melihat di sini ada tren yang di sini cukup unik karena di sini ada yang ternyata insulinnya di tingkat 0 ya. Ini dengan kita melihat scatter plot ini juga kita bisa melihat distribusi data ya secara umum, baik di variabel insulin ataupun di variabel glukos ya, baik di sumbu X ataupun di sumbu Y. Oke, di sini kita akan coba lanjutkan dengan tadi ya, mengulangi menambahkan garis linear ya. Kita buat untuk yang hubungan antara insulin dan glukos ya. Kita ganti ini ya, begitu. Sekarang kita akan menambahkan statement ini ya, linear model dengan warna merah. Tapi mungkin supaya kita bisa mengetahui perbedaannya, di sini kita bisa ganti dengan misalkan magenta gitu ya. Nah, oke. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita juga bisa menambahkan confidence interval ya, yang itu seiring dengan standar errornya. Jadi ini SA nya standar error sama dengan true ya, true. Nah, ini kalau tidak terlihat di sini kita bisa ke bawah kan ya, ini di setelah koma ini
kita enter aja, sini juga enter, nah supaya lebih terlihat kodenya. Oke, kita run. Nah ini ada confidence intervalnya. Kita ulangi juga untuk kita menguji secara statistik ya, dan menghitung koefisien korelasinya. Ini kita misalkan saja kalau keduanya terdistribusi normal ya variabel numeriknya. Kita ganti di sini dengan insulin. Jangan lupa ini kapital ya, karena variabelnya tadi kita lihat jangan sampai salah melihat variabel ya tadi di sini. Ya ini i-nya besar ya. Ini kalau terdistribusi normal kita memakai korelasi Pearson ya. Oke. Kita lihat di sini. Nah ternyata sama juga ya, p-value-nya sangat kecil. Tapi ini kalau terdistribusi normal ya dengan Pearson. Nah sekarang kita coba dengan Spearman ya. Ini kita ganti ininya dengan ini sudah insulin ya. Oke. Ya sama juga ya, p-value-nya kurang dari 0,05. Demikian caranya kita melakukan analisis korelasi atau univariat antara dua variabel yang bersifat numerik. Untuk yang numerik kedua-duanya terdistribusi normal menggunakan korelasi Pearson, sementara kalau salah satu saja tidak terdistribusi normal maka menggunakan Spearman. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di sesi berikutnya.